Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana abad ke-18 Masehi, pada awal abad ke-20 juga banyak masyarakat Sunda yang menunaikan ibadah haji ke Mekah, belajar di Mekah, dan juga ada yang mengajar di Mekah. Jika melihat tahun meninggalnya ulama yang telah dibahas pada abad ke-19 Masehi seperti Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Buguri dan juga Syekh Haji Hasan Mustafa, ia meninggal di awal abad ke-20 Masehi atau tahun 1930-an, tetapi sengaja dibahas pada abad ke-19 Masehi karena hidupnya lebih banyak dialami pada abad tersebut. Pada abad ke-20 Masehi ini banyak sekali ulama-ulama di Tatar Sunda yang belajar atau mengajar di Tanah Suci, Mekah atau Madinah. Di antaranya Ajengan Ahmad Sanusi asal Sukabumi, kemudian Kiai Haji Abdul Halim asal Majalengka. Kedua tokoh ini telah dibahas pada konten sebelumnya tentang 6 tokoh politik atau politisi di Tatar Sunda. Dan yang akan dibahas di konten ini yang pertama adalah Syekh Ma'mun Al-Bantani dari Serang, Banten. Kemudian Syekh Ahmad Shatibi dari Cianjur. Kemudian Syekh Ahyad Al-Buguri dari Bogor. Kemudian Syekh Siraj Al-Qaruti asal Garut. Kemudian Syekh Al-Akbar Abdul Patah dari Tasikmalaya. Dan Syekh Saihuna Badiuzzaman dari Garut. Dan detailnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Syekh Ma'mun Al-Bantani, seorang ahli qiraat yang suaranya sangat merdu, yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan juga mengajar di Masjidil Haram ini. Di masa mudanya, ia pernah memenangkan juara qiraat di Maroko dan pemenang qiraat yang diadakan di Kairo oleh kerajaan Mesir. Syekh Ma'mun Al-Bantani ini lahir di Kaujon, Serang, Banten pada tahun 1872 Masehi. Ayahnya bernama Haji Tubagus Rapiuddin, mempunyai suara yang sangat merdu yang mendapat julukan Ki Banjir karena ketika adzan di Masjid Kaujon, Serang, Banten, maka berduyun-duyunlah orang membanjiri Masjid Kaujon tersebut. Tubagus Rapiuddin ini menunaikan ibadah haji pada tahun 1873 bersama keluarganya, termasuk Syekh Ma'mun yang masih kecil. Jadi sejak kecil Syekh Ma'mun ini telah belajar di Mekah. Dan pada usia 12 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Karena suaranya yang indah, sehingga ia mempunyai kecenderungan terhadap qiraat. Karena itu di Mekah ini ia belajar kepada ahli qiraat di Tanah Suci tersebut. Di antaranya Syekh Sarbini Adimyati. Pada tahun 1890 ia kembali ke Banten bersama ayahnya. Tetapi kemudian ia kembali ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu tentang Al-Quran tersebut. Di Mekah ini ia kemudian mengajar tentang qiraat dan juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ia juga menulis beberapa buku atau kitab mengenai qiraat. Syekh Al-Ma'mun ini mempunyai banyak murid di Mekah asal Indonesia. Anaknya yang bernama Syekh Tubagus Soleh Ma'mun Lontar mendirikan pesantren tentang qiraat ini. Pesantren ini telah melahirkan beberapa qori internasional seperti Muammar Z.A, Nanang Qasim Z.A, dan Humaydi. Ulama berikutnya yang pernah belajar di Mekah pada awal abad ke-20 Masehi adalah Syekh Ahmad Shatibi, seorang ulama asal Cianjur yang digelari Al-Alim, Al-Alamah, Al-Kamil, Al-Wara.
Ia dikenal sebagai ulama yang banyak melahirkan ulama. Murid-muridnya banyak yang menjadi pengasuh pondok pesantren. Di samping itu ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif yang menulis banyak buku. Syekh Ahmad Syatibi ini terkenal dengan sebutan Mama Gentur. Ia lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, dan meninggal di Cianjur pada tahun 1946 Masehi. Ia lahir dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Mama Haji Muhammad Said, adalah seorang ulama. Kakaknya yang bernama Mama Haji Ilyah atau Mama Haji Yahya merupakan pengasuh pondok pesantren Babakan Bandung Sukaraja Sukabumi. Adiknya yang bernama Mama Haji Muhammad Kurtubi atau dikenal juga dengan sebutan Mama Gentur Kidul menjadi pengajar di pesantren Gentur Warung Kondang Cianjur. Pada awalnya Syekh Ahmad Syatibi ini belajar di beberapa pondok pesantren. Yang pertama di pesantren pamannya Muhammad Adroi di Bojong, kemudian ke Mama Sujai di pesantren Gudang, Tasikmalaya, dan setelah itu ia pergi naik haji ke Mekah, dan di sini ia belajar selama 3 tahun dan juga ke Mesir. Setelah itu ia kemudian pulang ke Gentur Cianjur dan mendirikan pesantren di sana. Syekh Ahmad Syatibi ini terkenal akan keluasan ilmunya. Ia merupakan penulis produktif yang menulis sekitar 80 judul buku atau kitab dalam bahasa Arab dan bahasa Sunda. Dan yang terkenal darinya adalah murid-muridnya banyak yang mendirikan dan menjadi pengasuh pondok pesantren di Tatar Sunda. Di antaranya Syekh Tubagus Bakri Pleret Purwakarta, Syekh Ahmad Med Karangpawitan Garut, Syekh Jainal Alim Mama Haur Koneng, Syekh Muhammad Umar Basri Sukaresmi Garut, Syekh Ijudin Cisaat Sukabumi, Syekh Jain Abdul Somad Cibeber Cianjur, Syekh Muhammad Hasbullah Babakan Bandung Sukaraja Sukabumi, Syekh Pudoli Cisaat Sukabumi, Syekh Abdul Sobur Pelabuhan Ratu, Syekh Ahmad Inayatullah Sukaraja Sukabumi, Syekh Hulaimi Cilaku Cianjur, Syekh Ahmad Ijudin Cibeber Cianjur, Syekh Sayuti Nagrak Sukabumi, Syekh Ahmad Rosadi Mama Cipelang Cijeruk Bogor, Syekh Muhammad Sapi Bandung, Syekh Paharudin Ciberem Sukabumi, Syekh Ahmad Jajang Jubaidi Cigombong Bogor, Syekh Hasan Basri Jayakarta Karawang, Syekh Abdullah Nuh Tanah Sereal Bogor, Syekh Sanja Kaduhejo Pandeglang, Syekh Hambali Cigenang Cianjur, Syekh Sa'roni Cugenang Cianjur, Syekh Ahmad Dimyati Ciranjang Cianjur, Syekh Hasan Hariri Sukalarang Sukabumi, Syekh Hasan Mustafa Cisarua Bogor, Syekh Jarnuji Cibadak Sukabumi, Syekh Ijudin Warudoyong Sukabumi, Syekh Hasan Bolang Bandar Gadung Pelabuhan Ratu, Syekh Sa'roni Sukaraja Sukabumi, Syekh Ahmad Basuni Karangtengah Cianjur, Syekh Yasin Pelabuhan Ratu, Syekh Bandaniji Cibeber Cianjur, Syekh Muhyiddin Ciawi Bogor, Syekh Badudin Cugenang Cianjur, Syekh Royani Sidik Caringin Bogor, Syekh Ahmad Jajuli Banter Gadung Pelabuhan Ratu, Syekh Muhtar Sukaraja Sukabumi, Syekh Ahmad Sohibul Wafa atau Abah Anom Suryalaya Tasikmalaya dan lainnya. Ulama berikutnya adalah Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri, seorang ulama asal Bogor yang pernah mengajar di Mekah dan di Madinah. Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri ini lahir di Bogor pada tahun 1885. Ayahnya adalah seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Idris bin Abi Bakar bin Tubagus Mustafa Al-Bakri Al-Buguri. Ia pada awalnya belajar di pesantren ayahnya, dan ia juga pernah sekolah di sekolah umum di era Hindia Belanda hingga tingkat mulo. Pada usia 15 tahun ia kemudian pergi ke Mekah untuk belajar di sana.
Di Mekah ini, di samping berguru kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, ia juga berguru kepada Syekh Muhtar Al-Buguri, ulama asal Bogor yang mengajar di Masjidil Haram. Dan ia kemudian diambil menantu oleh Syekh Muhtar Al-Buguri. Dan setelah Syekh Muhtar Al-Buguri meninggal, ia kemudian disuruh menggantikan untuk mengajar di Masjidil Haram. Syekh Muhammad Ahyad ini di samping mengajar di Masjidil Haram Mekah, ia juga mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Ulama berikutnya adalah Syekh Siraj bin Muhammad bin Hasan Al-Karuti, seorang ulama asal Garut, kelahiran Mekah, yang menjadi Masyaikh Al-Qura atau guru besar para ahli qiraat di Masjidil Haram pada paruh pertama abad ke-20 Masehi. Ia biasanya dipanggil dengan ajengan Siroj Garut. Ia lahir di Mekah pada tahun 1895 Masehi. Pada usia 13 tahun atau pada tahun 1908 ia pulang ke Garut dan mulai belajar ke beberapa pesantren, tetapi ia kemudian kembali ke Mekah untuk belajar ilmu keagamaan di Mekah ini. Ia mempunyai kecenderungan belajar qiraat, karena itu di Mekah ia belajar kepada Masyaikh Al-Qura di zamannya, seperti Syekh Al-Gomrawi, Syekh Ma'mun Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Al-Tiji. Ia kemudian mendapat ijazah untuk mengajar qiraat di Masjidil Haram Mekah dan diangkat oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi mukri atau pelantun Al-Quran di Masjidil Haram. Dan ketika stasiun radio kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1949, Syekh Siroj menjadi mukri atau pelantun Al-Quran di radio tersebut dengan ulama-ulama lainnya seperti Syekh Umar Arba'in, Syekh Muhammad Nur Abu Al-Khair, Syekh Jaki Al-Dagastani, dan lainnya. Dan ia meninggal di Mekah pada tahun 1970 Masehi. Ulama berikutnya adalah Syekh Al-Akbar Abdul Fattah, seorang ulama yang berasal dari Cidahu, Tasikmalaya. Ia merupakan pembawa ajaran tarekat Al-Idrisiyah di Tatar Sunda atau di Indonesia, sehingga ia digelari dengan gelar Syekh Al-Akbar. Ia lahir di Cidahu, Tasikmalaya pada tahun 1884 Masehi dan meninggal pada tahun 1947 Masehi. Tahun 1924, ia dan keluarganya pergi ke Mekah. Tetapi kapal yang ia tumpangi mengalami kerusakan di Singapura, sehingga ia harus menetap di Singapura selama 4 tahun hingga tahun 1928 Masehi, baru melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Di Mekah sendiri ia belajar kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, memperoleh ijazah tarekat Idrisiyah dengan membawa kekalifahan atau mandat penuh untuk dikembangkan di Indonesia. Dan disinilah kemudian ajarannya cepat berkembang. Sebagai penganut dari tarekat Al-Idrisiyah, seluruh aktivitasnya mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Hal ini karena ajarannya dianggap mirip dengan tarekat Sanusiyah yang berkembang di Aljazair, yang dituduh merongrong kolonial Prancis, sehingga Syekh dan murid-muridnya dianggap berbahaya bagi kolonial Belanda. Hal ini juga terjadi di era kolonial Jepang. Ia harus mendekam di penjara selama 10 bulan. Karena di Cidahu tidak kondusif, kemudian ia memindahkan pusat keagamaannya ke Cisayong, Tasikmalaya. Di sini ia mendirikan pesantren Pagendingan dan pada tahun 1969 dirubah menjadi pesantren Patiyah yang menjadi pusat pengembangan ajaran tarekat Al-Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah ini didirikan oleh Ahmad bin Idris yang mengembangkan gerakan tarekat yang khas dengan mengembangkan gerakan secara aktif dengan menekankan pentingnya reformasi agama
melalui pendekatan fundamentalisme spiritual. Setelah Syekh Badiujaman meninggal, kegiatannya kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Syekh Al-Akbar Muhammad Dahlan. Ulama berikutnya adalah Syekh Badiujaman, seorang ulama asal Garut yang pernah belajar di Mekah dan merupakan Syekh Tarekat Tijaniyah dan menjadi pengasuh pesantren Al-Falah Biru di Garut. Ia diperkirakan lahir di Garut pada tahun 1900 dan meninggal pada tahun 1972 Masehi. Ia merupakan putra kelima dari 9 bersaudara dari anak Ajengan Pakih bin Ajengan Adrai, atau disebut juga dengan Ama Biru. Pada awalnya ia mendapat pendidikan di pesantren ayahnya, kemudian belajar di pesantren yang ada di Ciparai, Bandung, Cilenga, Tasikmalaya, dan Balerante, Cirebon. Pada tahun 1920 ia pergi ke Mekah bersama kakaknya. Ia belajar di Mekah dan kemudian di Madinah selama 13 tahun dan mempelajari agama lintas mazhab baik di Mekah maupun di Madinah. Pada tahun 1933 ia kembali ke Garut dan diserai untuk mengelola pesantren Al-Falah Biru bersama kakaknya, yaitu Kiai Haji Bunyamin. Pada tahun 1942 ia bersama Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi mendirikan organisasi Persatuan Ulama, atau kalau ejaan nama disebut PO, Persatuan Ulama, dan pada tahun 1953 berfungsi menjadi PUI atau Persatuan Umat Islam. Dalam bidang politik ia kemudian bergabung dengan Masyumi dan juga PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Syekh Badiujaman ini merupakan seorang Syekh Tarekat Tijaniyah. Tarekat ini awalnya didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Tijani, seorang sufi dari Afrika Utara. Tarekat Tijaniyah ini merupakan tarekat baru yang paling dinamis dalam merealisasikan potensinya sebagai alat untuk membangkitkan kembali agama. Sejak awal mula didirikannya, tarekat ini lebih berfungsi sebagai reformasi massa daripada wahana pemusatan loyalitas spiritual dan inspirasi bagi masyarakat. Al-Tijani menggantikan penolakan kenikmatan fisik dengan mendorong para pengikutnya untuk semangat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan tarekat Tijaniyah ini memberi penolakan terhadap asketisme sufi tradisional seperti juhud, kholwat, atau ujlah, dan banyak ulama lainnya yang akan dibahas berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.